Ahmadiyah Islam Sejati. Sarana manusia dapat mencapai Allah dan perwujudan praktis tujuan ini dalam kehidupan ini. Bagian 3. Selanjutnya, perjalanan ke negeri-negeri yang jauh membutuhkan uang, dan orang ini pada waktu itu memiliki pengikut 4 atau 50 orang, yang semuanya, kecuali 1 atau 2 yang dalam keadaan relatif mudah, sangat miskin, yang dari penghasilan mereka yang sangat kecil, mereka harus memenuhi semua kebutuhan keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Karena dalam keadaan-keadaan ini, tinggal 6.000 mil jauhnya dari Inggris, di sebuah negeri yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Inggris, dan yang pada waktu itu dalam kondisi kemunduran politik yang ekstrim, di sebuah provinsi yang dianggap sebagai yang paling kurang terdidik dan terbelakang di India, yang terletak beberapa ratus mil dari laut, sebagai warga sebuah desa yang hari ini pun 11 mil dari stasiun kereta api terdekat dan yang pada waktu itu dilayani hanya 2 kali seminggu oleh jasa pos, yang kepala posnya juga kepala sekolah desa, dan yang tidak bisa membanggakan lembaga pendidikan lebih tinggi daripada sekolah dasar. Karena demikianlah keadaan saat itu, orang ini mengumumkan bahwa Allah akan menyebarkan ajarannya di barat, bahwa ajarannya akan disampaikan mimbar-mimbar, dan bahwa orang-orang akan menerima kebenarannya dan bergabung ke dalam jemaatnya. Semua ini memang terjadi. Jemaatnya tersebar, dan orang-orang dari semua golongan bergabung ke dalamnya. Ia menjangkau, dan mulai menarik, ruh-ruh pencinta kebenaran di barat. Undangan yang disampaikan oleh penyelenggara konferensi agama-agama ini kepada perwakilan dari agama-agama berbeda tidak memiliki makna khusus bagi agama-agama lain, karena undangan itu pasti dikeluarkan untuk membuat konferensi ini sukses. Dalam hal kami, undangan ini memiliki arti tersendiri, karena ia telah menjadi sarana pemenuhan kasyaf yang baru saja saya sebutkan, dan yang diumumkan dalam keadaan-keadaan yang sangat tidak mendukung. Andai kata jemaat ini telah mengikuti jalan sewajarnya, ia tidak akan telah diundang untuk mengikuti konferensi ini, karena ia tentu telah tidak ada lagi sejak lama karena keadaan-keadaan sangat buruk yang telah harus dilaluinya. Tetapi Allah telah, sesuai dengan kasyaf ini, menyebabkan jemaat ini berkembang subur, dan akhirnya, apa yang telah diramalkan telah terjadi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tahu, dan bahwa Dia menyingkapkan hal-hal yang manusia tidak mungkin ketahui atau bayangkan, dan yang pada saat itu dianggap oleh manusia sebagai berlawanan dengan nalar dan akal sehat. Saya tidak bisa menyudahi bagian pembahasan saya ini tanpa mengutip satu contoh lagi dari pembuktian oleh Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam tentang kemahatauan Tuhan. Contoh ini juga berkaitan dengan Eropa dan Amerika di mana ia telah dan masih memberikan pengaruh besar. Saya mengacu pada nubuatan beliau tentang perang besar dan akhir dari Sart. Nubuat ini diumumkan sedikit demi sedikit dan selesai dalam 4 tahun dari 1904 ke 1908. Beliau menubuatkan bahwa Allah telah memberitahu beliau bahwa sebuah gempa bumi dahsyat akan datang, dan beliau menjelaskan bahwa itu belum tentu berarti bahwa bumi akan sesungguhnya terguncang, tetapi bahwa ia berarti suatu bentuk bencana yang akan menyebabkan kehilangan nyawa yang besar dan kehancuran bangunan-bangunan, dan yang akan menyebabkan sungai-sungai mengalirkan darah dan menciptakan kekhawatiran besar di antara manusia. Dari rincian gempa ini sebagaimana diramalkan pada saat itu, tampak bahwa ramalan itu meramalkan sebuah perang besar, karena beliau mengatakan, keresahan akan muncul di seluruh dunia, dan para pelancong akan dibuat sangat susah. Ini jelas menunjukkan bahwa musibah yang dinubuatkan adalah sebuah perang, karena sebuah gempa bumi tidak akan secara khusus memengaruhi para pelancong. Lagi, beliau mengatakan, sungai-sungai akan mengalirkan darah dan bencana yang akan datang tiba-tiba. Para pemuda akan berubah kelabu oleh goncangan itu. Gunung-gunung akan diletuskan dan banyak orang akan menggila. Seluruh dunia akan merasakan dampak-dampaknya, tapi nasib Sart akan sangat sengsara. Fondasi-fondasi banyak pemerintahan akan terguncang, angkatan-angkatan laut akan bersiaga terhadap armada musuh dan akan menjelajahi laut-laut mencari kapal-kapal musuh, akan terjadi pertarungan-pertarungan angkatan laut. Bumi akan dijungkir balikan dan Tuhan akan tampil dengan para pelayannya untuk menghukum para pelampau batas dan penindas. Malapetaka ini juga akan memengaruhi burung-burung di udara. Bangsa Arab akan bersiap untuk perang dan bangsa Turki akan dikalahkan di Asia Kecil, tapi akan memperoleh kembali sebagian dari wilayah mereka yang hilang. Juga dikatakan bahwa, tanda-tanda bencana ini akan muncul sebelumnya, tapi bahwa, Tuhan akan menundanya selama suatu waktu. Bahwa bagaimanapun, itu akan melanda dunia dalam 16 tahun pengumuman nubuat ini, tetapi tidak selama masa hidup Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, Barahin Ahmadiyah bagian V dan Hakikatul Wahyi. Betapa jelas dan perkasa nubuat ini telah terpenuhi. Betapa mengerikan gempa bumi yang telah dinubuatkan itu, dan betapa bumi terguncang oleh itu. Seperti telah saya katakan, kata itu tidak berarti sebuah gempa yang sebenarnya, karena kata yang sama telah digunakan dalam Quran suci dan dalam Alkitab untuk menandakan perang, I Samuel 14,15.
Setiap detil dari nubuat ini dengan jelas terpenuhi. Perang itu pecah tiba-tiba, dan seluruh dunia terdampak olehnya. Nubuat itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1904, dan perang itu pecah pada tahun 1914, setelah kewafatan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, yang terjadi pada tahun 1908. Perang itu memengaruhi bukan hanya kekuatan-kekuatan dan pemerintahan-pemerintahan yang bergabung di dalamnya, tetapi juga kekuatan-kekuatan dan negara-negara lainnya. Ia membawa penderitaan yang begitu menyusahkan pada para pelancong, yang orang pun tidak bisa bayangkan. Orang-orang yang sedang bepergian di luar negeri pada saat perang itu meletus memiliki kisah-kisah panjang dan menyakitkan tentang perjalanan yang melelahkan, pelarian tengah malam, penangkapan dan kelaparan. Banyak dari mereka selama bertahun-tahun tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang dekat dan kesayangan mereka dan tidak dimungkinkan pertukaran kabar. Gunung-gunung diletuskan seolah-olah mereka tak lebih dari sekadar gundukan tanah. Beberapa bukit Perancis yang berada dalam wilayah perang diratakan dengan tanah. Begitu banyak darah tertumpah sehingga sungai-sungai memerah dengannya. Banyak orang berubah kelabu dengan kejutan, dan, seperti yang telah dikatakan, begitu banyak orang menjadi gila sehingga shell shock menjadi nama sejenis gangguan mental baru, yang sebagai akibatnya, ribuan orang menjadi lumpuh selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Demonstrasi-demonstrasi angkatan laut dan gerakan-gerakan armada berlangsung pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luas-luas tanah yang begitu besar dibuat porak-poranda sehingga Perancis belum mampu memulihkan daerah-daerahnya yang hancur. Suara gemuruh dan ledakan peluru membuat burung-burung tetap terbang di udara dan mencegahnya hinggap di pepohonan sehingga banyak darinya mati kelelahan. Perang hampir meletus pada tahun 1911, ketika Jerman mengirim Panther ke Agadir. Tapi sesuai dengan kabar gaib itu, perang kemudian terhindari karena sikap tegas yang diambil oleh Inggris dan perasaan para negarawan benua bahwa mereka tidak siap untuk perang. Arab juga bergabung dengan sekutu dan menganggap politik untuk memisahkan diri dari Turki. Selat Dardanella dan Irak dianggap sebagai titik-titik strategis utama terhadap Turki, tapi sekutu gagal di kedua wilayah ini dan akhirnya Turki dikalahkan di Palestina sesuai dengan nubuatan, dan perang berakhir. Tapi Turki kembali memperoleh kekuatan di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha dan, seperti yang telah diramalkan, memperoleh kembali sebagian dari kekayaan mereka yang hilang. Tapi bagian paling mengerikan dari nubuat ini menyangkut Tsar Rusia. Dari semua raja yang tersangkut dalam perang, Tsar dipilih secara khusus dalam nubuat dan dikatakan bahwa selama perang, nasibnya akan menyedihkan, yaitu, tidak hanya dia akan kehilangan tahtanya, tapi juga akan mengalami kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan lain. Nubuatan ini tampak menunjukkan bahwa Tsar tidak akan mati atau dibunuh seketika, tapi akan menjalani penderitaan yang menyakitkan. Nubuat ini telah tergenapi dalam setiap detil. Tsar kehilangan tahtanya tapi ia dibiarkan hidup. Kelak ia tewas setelah menjadi sasaran siksaan fisik dan mental paling menyakitkan. Istri dan anak-anak perempuannya dilecehkan di hadapannya sementara ia tak berdaya untuk menolong atau menyelamatkan mereka. Pembacaan penderitaan-penderitaannya membuat bulu roma kita berdiri dan membuat hati kita menangis untuknya. Tapi pada saat yang sama, keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Tahu juga bertambah ketika kita melihat betapa Dia telah mewahyukan hal-hal ini 12 tahun sebelum kejadiannya. Pada waktu ketika tak seorang pun bahkan dapat membayangkan bahwa hal-hal ini bisa terjadi. Apakah fakta-fakta ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Tuhannya Islam itu Maha Mengetahui, bahwa hanya Islamlah agama yang membuat orang menyadari Tuhan Yang Maha Mengetahui, dan bahwa hanya Islam yang dapat mengukuhkan hubungan antara manusia dan Tuhan? Sifat terkenal lainnya dari Allah yang diterima oleh hampir semua agama adalah sifat penciptaan. Kebanyakan agama mengaku bahwa konsepsi Tuhan yang disajikan oleh mereka mencakup sifat penciptaan. Mereka mengajarkan bahwa semua materi dan manusia telah diciptakan oleh Allah dan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaannya. Tapi, apa bukti yang mereka miliki untuk mendukung pernyataan itu? Tidak ada. Pengakuan mereka hanya didasarkan pada asumsi negatif. Jika Allah bukan pencipta alam semesta ini, lalu siapa? Seorang ateis memiliki data yang sama di hadapannya. Tetapi, dia seorang pelajar yang lebih rajin terhadap hukum-hukum alam. Dunianya dan agamanya adalah kajian atas hukum-hukum ini dan dia sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini berjalan sendiri dan tidak dikendalikan oleh suatu kekuatan luar. Oleh karena itu, bila orang-orang yang menjadikan alam suatu kajian hidup tidak mendapatkan petunjuk darinya, bagaimana alam dapat menghasilkan kepastian di hati orang-orang yang hanya orang awam? Paling tinggi yang diisyaratkan alam adalah bahwa seharusnya ada satu pencipta alam semesta ini. Namun, ini adalah kesimpulan belaka dan tidak bisa menggantikan keimanan dan kepastian. Pengalaman mengajari kita bahwa seringkali ketika kita menemukan penyebab suatu fenomena, yang sebelumnya tidak kita ketahui,
ia ternyata sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang telah kita bayangkan. Oleh karena itu, apakah tidak mungkin bahwa keyakinan kita, bahwa di atas hukum-hukum alam seharusnya ada suatu pencipta dan pengatur dunia ini, mungkin akibat ketidaktahuan kita akan sifat-sifat, serta aksi dan reaksi materi? Mungkin saja bahwa materi memiliki energi dan sifat-sifat yang tidak kita ketahui, dan yang membuatnya lepas dari segala kendali luar dalam tata kerjanya. Memandang kemungkinan-kemungkinan itu, bagaimana bisa kita terhibur oleh sekadar kesimpulan yang seharusnya ada suatu pencipta dari alam semesta? Kita memerlukan bukti yang akan membawa kita dari tahap, seharusnya ada, ke tahap, memang ada, dan akan menghapuskan semua keraguan dan was-was. Hal ini mungkin hanya jika kita mampu mengamati kerja dari sifat penciptaan dengan mata kita sendiri, dan dengan demikian memuaskan diri kita bahwa Tuhan memang benar-benar mencipta. Tidak ada agama siap memberi kita kepastian mengenai sifat Tuhan ini. Namun, Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam sungguh membimbing kita kepada tahap pengetahuan ini. Beliau tidak meminta kita sekadar untuk percaya bahwa Tuhan ada, dan bahwa Dia juga Sang Pencipta. Beliau mengaku menunjuki kita cara kerja sebenarnya dari sifat penciptaan Allah, dan menunjukkan bahwa bukan alam yang menciptakan melainkan Sang Pencipta alam itu sendiri yang menciptakan. Ada banyak contoh dari ini, tapi saya akan menceritakan hanya 2 atau 3 contoh. Harus diingat bahwa suatu hasil tertentu tidak bisa dinisbahkan pada tindakan atau campur tangan suatu wujud sampai kita yakin baik secara positif maupun negatif, yakni, sampai kita puas bahwa hasil itu dapat disebabkan oleh wujud itu jika ia menghendakinya dan bahwa itu tidak dapat disebabkan jika ia tidak menghendakinya. Ditilik dari sudut pandang positif, ada ruang untuk dugaan bahwa mungkin ada wujud-wujud lain yang juga dapat memperlakukan hasil-hasil serupa. Karena itu, pernyataan bahwa hal tertentu dapat dilakukan hanya oleh wujud tertentu pasti menyiratkan bahwa jika wujud itu tidak melakukannya, itu tidak dapat dilakukan sama sekali. Mengingat prinsip ini, saya selanjutnya menyatakan bukti-bukti positif dan negatif yang telah diberikan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam tentang kerja sifat ilahi penciptaan. Saya akan lebih dulu menjelaskan tanda-tanda yang merupakan bukti positif dari cara kerja sifat ini. Berkenaan dengan sifat yang pertama, saya hanya akan mengutip pernyataan pria yang adalah saksi utama dari tanda ini. Nama pria ini adalah Atta Muhammad. Ia seorang patwari, yaitu seorang pejabat rendah dinas pendapatan, dan pernyataannya adalah sebagai berikut. Sebelum saya menjadi seorang Ahmadi, saya seorang patwari di Winjuan di distrik Gurdaspur. Kazi Nimatullah dari Batala, yang sering saya temui suka berbicara dengan saya tentang Hasrat Sahib, yang berarti Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, tapi saya tidak pernah banyak mengindahkan pembicaraannya. Pada satu kesempatan ketika dia sangat gigih, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan menulis surat kepada mirzanya meminta beliau untuk berdoa bagi saya sehubungan dengan masalah tertentu, dan bahwa jika doanya dikabulkan saya akan menerima beliau. Saya kemudian menulis surat kepada Hasrat Sahib, mengatakan bahwa karena beliau mengaku sebagai Al-Masih dan seorang wali, yaitu, orang suci. Doa-doanya seharusnya didengar. Dan saya meminta beliau untuk berdoa agar Allah dapat menganugerahi saya seorang anak laki-laki yang tampan dan berbakat oleh manapun dari istri-istri saya yang saya senangi. Di akhir surat, saya menulis bahwa saya sudah memiliki 3 istri selama bertahun-tahun, tapi belum ada anak yang lahir dari mereka, dan bahwa saya ingin memiliki anak dari istri tertua saya, yang berarti bahwa seiring ia bertambah tua, semakin kecil harapan seorang anak lahir darinya. Saya menerima balasan yang ditulis oleh almarhum Maulwi Abdul Karim Sahib, yang merupakan salah satu anggota terkemuka Jemaat Ahmadiyah dan biasa bertindak sebagai sekretaris bagi Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, yang mengatakan bahwa Hasrat Sahib telah berdoa untuk saya dan bahwa Allah akan menganugerahi saya seorang putra yang tampan, berbakat dan baik oleh manapun istri saya yang saya kehendaki, tetapi bahwa saya harus bertobat seperti Zakaria alaihi salam. Saya masa itu menjalani kehidupan pesta pora, kecanduan minuman keras dan suka menerima suap. Setelah menerima balasan ini saya pergi ke masjid dan bertanya kepada mullah apa yang dimaksud dengan pertobatan Zakaria alaihi salam. Mullah dan orang-orang lain di masjid itu terkejut melihat seorang pria setan seperti saya di masjid dan mullah itu tak mampu menjawab pertanyaan saya. Lalu saya bertanya kepada Maulwi Fateh Din dari Daramkot, yang merupakan seorang Ahmadi, dan dia memberitahu saya bahwa pertobatan Zakaria alaihi salam berarti bahwa saya harus meninggalkan jalan hidup saya yang jahat, harus menghentikan penerimaan suap, harus teratur dalam sholat-sholat saya, memperhatikan puasa, dan harus sering menghadiri masjid. Karena itu, saya sepenuhnya mengubah cara hidup saya. Saya menghentikan minuman keras, berhenti menerima suap, dan menjadi dawam teratur dalam sholat dan puasa saya. 4 atau 5 bulan kemudian, ketika saya masuk rumah saya, suatu hari saya menemukan istri tertua saya menangis.
Setelah bertanya padanya penyebab kesedihannya, dia mengatakan kepada saya bahwa saya sudah punya, selain dia, 2 istri lainnya, karena dia belum memberi saya anak, dan bahwa bencana baru sekarang telah menimpa dirinya, yaitu bahwa datang bulannya telah berhenti dan bahwa sekarang tidak ada lagi harapannya pernah melahirkan anak. Kakak lelakinya masa itu adalah subinspektur polisi di Amritsar, dan istri saya meminta saya untuk mengantarnya ke kakaknya ini untuk mendapatkan nasihat medis. Namun, saya menyarankannya untuk berkonsultasi dengan bidan setempat. Dia melakukannya dan meminta bidan menanganinya. Bidan memeriksanya dan memberitahunya bahwa bidan, tidak akan bisa berbuat apa-apa pada istri saya karena menurutnya Allah telah membuat suatu kesalahan dalam kasusnya, yang berarti bahwa istri saya telah mandul, dan sekarang bahwa ada indikasi dia sedang hamil. Allah pasti telah membuat kesalahan. Jadi, dia pergi keluar rumah mengatakan bahwa Allah telah membuat kesalahan. Saya memintanya tidak berkata begitu, karena saya telah meminta Mirza Sahib untuk berdoa bagi saya, dan saya mengira bahwa ini mungkin hasil doanya. Beberapa waktu kemudian harapan saya terkabul, dan saya mulai memberitahu orang-orang bahwa kami akan dikaruniai seorang anak lelaki yang tampan. Orang-orang tercengang terhadap ini dan mengatakan bahwa apabila ini terjadi, ini memang akan merupakan mukjizat. Akhirnya, saatnya tiba, dan anak itu lahir. Ia seorang anak laki-laki dan tampan. Anak itu lahir di malam hari dan saya langsung lari ke Dharamkot tempat para kerabat saya tinggal, dan memberitahu mereka tentang peristiwa ini. Mendengar berita ini banyak orang segera mulai menuju Kadian untuk bergabung dengan jemaat, tapi ada orang-orang lain yang tidak pergi. Sebagian orang dari Winjuan juga bergabung dengan jemaat Ahmadiyah sebagai akibat dari kejadian menakjubkan ini, dan saya juga melakukannya. Saya menamai anak ini Abdul Haq. Saya telah menikah selama lebih dari 12 tahun dan belum mempunyai anak. Siratul Mahdi, disusun oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Bisakah ada suatu bukti yang lebih jelas dari kenyataan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan bahwa Dia juga Sang Pencipta? Jika tidak ada Tuhan, atau jika Tuhan bukanlah Sang Pencipta, bagaimana mungkin bahwa, sebagai hasil dari doa-doa Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, seorang anak akan lahir pada seorang pria tanpa anak, yang telah menikahi 3 istri selama 12 tahun agar ia mungkin memiliki anak, tetapi telah tetap tanpa anak? Tidak hanya seorang anak lahir, tetapi kelahirannya berlangsung sesuai dengan kehendak sang ayah, dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan olehnya, yakni, anak itu lahir dari istri tertuanya, laki-laki dan tampan. Bila tidak ada Tuhan, atau jika Dia bukan Sang Pencipta, bagaimana doa-doa Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam menghasilkan semua ini? Kita lebih jauh terkesan dengan tanda ajaib ini ketika kita tahu bahwa, orang yang memintanya diberitahu sebelumnya bahwa tanda yang diminta akan ditampilkan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan olehnya. Arti penting suatu peristiwa harus diukur mengacu pada akibat yang dihasilkannya pada saat terjadinya atas orang-orang yang menyaksikannya. Seperti telah disebutkan di atas, akibat dari kejadian ini adalah bahwa, orang yang meminta tanda ini, serta banyak kerabatnya dan sesama warga desa menjadi Ahmadi dan banyak dari mereka segera beranjak dari desa mereka untuk bergabung dengan jemaat Ahmadiyah. Anak itu dan ayahnya, dan banyak dari mereka yang adalah saksi atas tanda ini, masih hidup. Siapa saja yang ingin membuktikan kebenaran pernyataan ini dapat melakukannya dengan menanyai mereka. Banyak tanda lain bersifat serupa ditunjukkan oleh Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam. Setiap anak beliau sendiri lahir sebagai hasil dari suatu kabar gaib, dan anak-anak lahir dari banyak orang yang tidak punya anak sebagai hasil dari doa-doa beliau. Mukjizat beliau lainnya, yang juga mengenai sifat penciptaan Tuhan, terjadi dengan cara ini. Beliau melihat dalam sebuah mimpi bahwa beliau telah menyiapkan suatu bagan yang terkait dengan beberapa peristiwa masa depan dalam hidup beliau sendiri, dan dalam kehidupan beberapa sahabat beliau, yang beliau ingin Tuhan menyetujui. Beliau kemudian melihat Tuhan menjelma sebagai manusia. Beliau menaruh bagan itu di hadapan dia untuk tanda tangannya. Tuhan menandatangani bagan itu dengan tinta merah. Sebelum menandatangani, dia menjentikan tinta berlebih dari ujung pena dengan gerakan tangannya. Beberapa tetes tinta yang dijentikan itu jatuh ke pakaian Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam. Kesadaran akan cinta dan kemurahan Tuhan dalam mengabulkan permintaan beliau memenuhi mata beliau dengan air mata, dan dengan sedikit kejang beliau bangun. Murid beliau bernama Mian Abdullah Sanauri, yang pada waktu itu sedang memijat beliau, menarik perhatian beliau kepada beberapa tetes basah merah di pakaian beliau. Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam kemudian menceritakan kasyaf itu kepadanya secara terinci. Tetes-tetes merah ini telah jatuh pada kemeja Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam dan pada tutup kepala Mian Abdullah. Mian Abdullah adalah seorang pejabat pendapatan yang melayani negara bagian Patiala.
Mian Abdullah meminta agar kemeja itu bisa diberikan kepadanya sebagai kenang-kenangan dari keajaiban ini. Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam memberinya kemeja itu dengan syarat bahwa Mian harus dalam wasiatnya memerintahkan bahwa saat kematiannya, kemeja itu harus dikubur bersama dengan jasadnya, jangan sampai orang-orang akan mulai menyembah baju itu. Mian Abdullah masih hidup dan saya telah bertanya kepadanya apakah ada kemungkinan cairan itu telah jatuh dari atap. Dia menyatakan bahwa atap ruangan itu sangat halus dan bersih dan bahwa tidak ada kemungkinan itu. Dan bahwa begitu ia telah mengamati tetes-tetes itu, dia mendongak ke atap untuk memastikan penyebabnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia juga menyatakan bahwa saat itu tidak ada wadah tinta atau benda lain yang sejenis dalam kamar itu. Kemeja itu masih secara cermat dipelihara oleh Mian Abdullah dan pernyataan di atas didukung olehnya atas sumpah. Namun, harus diingat bahwa kami tidak percaya bahwa Allah memiliki bentuk fisik atau bahwa dia menandatangani namanya, dan menggunakan pena dan tinta, atau bahwa tetes-tetes yang jatuh pada kemeja Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam sebenarnya tetes-tetes tinta apapun yang telah digunakan Allah pada kesempatan tersebut. Sebaliknya, seperti telah saya nyatakan di atas, kami percaya bahwa Allah tidak memiliki bentuk atau kemiripan, dan bahwa dia di atas mengambil bentuk manusia atau lainnya. Kami percaya bahwa apapun yang dilihat Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam adalah suatu kasyaf dan bentuk di mana beliau melihat Allah adalah suatu rupa simbolis dari hubungan beliau terhadap Allah. Tindakan penandatanganan berarti bahwa Allah akan menyebabkan beliau mencapai tujuan-tujuan dan kehendak-kehendak beliau. Tinta yang sesungguhnya jatuh pada pakaian beliau dan pakaian Mian Abdullah, bukanlah tinta yang sudah jatuh dari pena Allah, karena Allah tidak menggunakan tinta atau pena, tapi diciptakan oleh Allah di bawah sifat penciptaannya untuk berguna sebagai tanda bagi Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam dan bagi orang-orang lain. Sehingga orang-orang mungkin mempercayai sifat penciptaannya, dan memahami bahwa Allah mencipta dari ketiadaan dan bahwa sifatnya ini bisa, dan memang bekerja hari ini. Seperti ia bekerja pada awal penciptaan.